Kami datang Tuhan pada malam hari ini. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin nikmati hadirat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kau Allah kami, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kau yang buat kami mampu bertahan sampai sejauh ini. Hanya Kau Tuhan Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah,
Engkau Allah Immanuel. Allah Immanuel. Tuhan besertaku, takkan ku takut, takkan ku gentar menghadapi segala rintangan yang ada di depanku. Setiap musuh-musuhku, aku takut Tuhan, sebab Kau yang ada di sampingku. Kau yang menyertaiku. Tak perlu ku gentar, Kau yang berperang gantikanku. Kau yang berperang gantikanku. Tuhan, terima kasih. Yesus, Kau yang setia. Yesus, Kau yang mulia, layak disembah, layak ditinggikan. Yesus, sebab Kau Tuhan selama hidupku, seumur hidupku, di setiap jalanku, ku mau mengandalkan-Mu. Yesus, Yesus Tuhanku. Haleluya. Ku mau hidup bagimu Tuhan. Hanya Kau segalanya bagiku. Kau Allah, Allahku Tuhan. Tak perlu ku takut, takkan pernah ku kekurangan. Kau yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kau yang menyediakan hidangan di depan lawan-lawanku. Kau Tuhan yang layak dipuji, yang layak disembah, layak ditinggikan untuk selama-lamanya.
benar Tuhan, tidak ada yang bisa menjauhkan kami Tuhan daripada kasih-Mu. Kasih-Mu luar biasa. Kasih-Mu meliputi segala sesuatunya, mengcover segala sesuatunya Tuhan dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada malam hari ini sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, kami mau berubah untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran-Mu. Kami mau meneladani Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, biar teladan yang sempurna yang sudah Engkau berikan Tuhan kepada kami, itu mampu kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dimanapun Tuhan menempatkan kami hari-hari ini Tuhan. Biar kami menjadi berkat Tuhan atas lingkungan kami. Biar kami menjadi berkat Tuhan atas keberadaan kami di lingkungan kami Bapa di surga. Terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau berbicara untuk setiap daripada kami yang mendengarkan pada malam hari ini Tuhan, dimanapun kami berada. Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada pada malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berbicaralah melalui hamba-Mu ini yang terbatas. Biar setiap apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu ini, itu adalah isi hati-Mu sendiri Tuhan, yang ingin Engkau sampaikan kepada setiap jemaat-Mu Tuhan, Jemaat Rock International Ministry Malaysia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya kita pada malam hari ini? Kita sudah ada di tengah minggu ya, tanpa terasa. Meskipun kita mungkin baru seperti terasa kemarin kita baru berjumpa di ibadah raya kita ya. Tapi kita sudah ada di tengah minggu dan mungkin beberapa hari lagi tidak akan terasa kita juga akan bertemu pada Kingdom Corporate Prayer kita di hari Sabtu dan juga untuk ibadah raya kita di hari Minggu. Nah, jadi seperti yang saya sudah sampaikan di hari Minggu kemarin bahwa hari ini, ibadah tengah minggu ini atau Kingdom Devotion kita, saya akan berbicara tentang kelanjutan dari The Meek Will Inherit the Earth, atau orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Kita masih ada dalam satu tema yang sama di Kingdom Devotion kita. Ayatnya masih tetap terambil di Matius 5 ayat 5, yaitu berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, apakah Bapak Ibu masih ingat tentang penutup yang saya sampaikan di hari Minggu kemarin, tentang apa yang kita pelajari di hari Minggu? Saya percaya Bapak Ibu masih ingat semua ya. Yang pertama kita belajar tentang kelemah lembutan mencerminkan ketaatan kepada Tuhan ya. Karena orang yang lemah lembut berserah kepada kehendak Tuhan dan percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Dan yang kedua, kita belajar bahwa kelemah lembutan mencerminkan kerendahan hati yang tidak mementingkan diri sendiri. Tidak mementingkan diri sendiri, lebih lagi tidak mempertahankan diri agar dihormati. Ingat, kita tidak perlu mengatakan siapa kita tidak perlu mengatakan gelar kita untuk kita dihormati orang lain. Kita tidak perlu mengatakan, oh saya ini penatua, oh saya ini gembala, oh saya ini pendeta, oh saya ini hal-hal yang lain mungkin, oh saya ini pastor dan lain sebagainya untuk kita dihormati orang lain. Tidak perlu. Kita akan dihormati apa adanya kita ya. Dan juga tidak mementingkan diri sendiri, tetapi lebih memikirkan orang lain ya. Dan yang ketiga, kita belajar tentang kelemah lembutan menunjukkan karakter penguasaan diri yang kuat, tidak menjadi sombong ketika ditinggikan dan tidak menjadi rendah ketika direndahkan. Ingat, stay cool ya. Nah, jadi apa yang mau saya sampaikan pada malam hari ini? Malam hari ini kita akan berbicara bagaimana kita dapat menerapkan sikap lemah lembut ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sekali lagi banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, banyak hal yang terjadi ketika kita bekerja di tempat kita masing-masing, di kantor kita, di tempat kita berbisnis, berusaha, ataupun di kampus kita. Mungkin banyak hal yang terjadi yang membuat kita tidak bisa tetap mengontrol diri atau mengendalikan diri kita. Mungkin banyak hal yang terjadi seperti itu, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian,
Ingat, Kristus sudah memberikan teladan terlebih dahulu. Dan apa yang kita perlu lakukan? Sederhana. Kita melakukan teladan yang sudah diberikan kepada kita. Itu sebabnya poin pertama bagaimana kita dapat menerapkan sikap lemah lembut ini adalah gini. Selalu mau belajar kepada Yesus untuk mendapatkan paradigma yang benar. Ya, sekali lagi, poin pertama kita selalu mau belajar kepada Yesus untuk mendapatkan paradigma yang benar. Nah, Matius 11 ayat 29 berkata demikian, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Sekali lagi saya bacakan, Matius 11 ayat 29 berkata demikian, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Perhatikan kata belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, di sini Tuhan Yesus mau kita belajar padanya, kita berguru padanya, kita meneladani Kristus tentang segala sesuatu yang terjadi. Ingat, pada hari Minggu saya katakan apa? Pernah tren di zamannya WWJD atau WWJD dalam bahasa Indonesia kita sebut. Apa itu? What will Jesus do? Banyak sekali waktu itu orang memakai gelang dengan bertuliskan WWJD atau ya What will Jesus do? Ya, WWJD. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kita diperhadapkan sama sesuatu hal yang kita diperhadapkan di suatu tantangan yang menggemaskan mungkin, yang membuat kita ingin marah mungkin. Tapi coba selalu ingat, kira-kira kalau suatu situasi seperti ini Tuhan Yesus diperhadapkan kepada situasi yang sama seperti ini, apa yang akan ia lakukan? Apakah ia juga akan melakukan hal seperti ini? Apakah ia akan marah sama seperti aku mau marah saat ini? Atau dia akan memaafkan orang tersebut? Atau apa yang akan dia lakukan di situasi dan hal seperti ini? Jadi dalam hal-hal yang seperti inilah kita perlu meneladani Kristus. Paradigma yang benar itu harusnya sesuai dengan teladan Yesus. Apa itu paradigma? Paradigma itu adalah paradigma itu sebenarnya menunjukkan teladan yang tergambar dalam pikiran kita. Jadi ketika kita punya gambaran yang benar, ketika kita punya teladan yang tergambar dalam pikiran dan itu benar, maka apa yang akan kita wujud nyatakan dalam tindakan kita itu juga pasti akan benar. Tapi kalau kita punya cara pandang yang salah, kita punya paradigma yang salah, kita punya teladan yang salah, apa yang kita teladani itu salah, maka itu juga akan terpancar dari tindakan kita juga. Kita tidak akan melakukan sesuatu dengan benar. Ya. Nah, kita harus berubah sesuai dengan teladan Yesus. Yesus melakukan sesuatu karena ia melihat apa yang dikerjakan Bapa. Itu Tuhan Yesus juga berkata dalam Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak." Dikatakan, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Kalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Jadi Tuhan Yesus sendiri, dia membuat segala sesuatu. Apa yang dia lakukan itu adalah hal yang ia teladani dari Bapa. Sehingga segala sesuatunya itu menjadi sinkron. Artinya gini, Tuhan Yesus tidak melakukan segala sesuatu, atau segala sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan itu tidak ada satupun di luar daripada apa yang Bapa lakukan. Jadi segala sesuatunya itu terpusat pada keteladanan. Yesus hanya mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Bapa. Ya. Yesus adalah gambaran Allah di bumi. Dikatakan ia adalah yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Itu juga adalah salah satu hal tugas mungkin dari anak sulungnya. Namanya anak sulung, biasanya dia akan menjadi teladan untuk adik-adiknya. Jadi segala sesuatunya pasti akan terlihat atau harus meneladani anak yang sulung biasanya.
Sama seperti misalnya dalam keluarga saya anak sulung ya. Saya anak sulung dan adik-adik saya selalu melihat bagaimana saya melakukan sesuatu hal. Apakah saya melakukannya dengan benar atau saya tidak melakukannya dengan benar. Nah, itu adalah suatu tugas dan tanggung jawab yang diberikan di pundak seorang anak sulung. Jadi untuk kita semua yang ada di tempat ini, kita sudah punya satu yang menjadi yang tersulung di antara kita semua, saudara-saudara kita. Siapa dia? Yesus Kristus. Dikatakan dalam Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya. Jadi itu adalah yang pertama, yaitu kita harus mau belajar kepada Yesus untuk mendapatkan paradigma yang benar. Yang kedua adalah gini, selalu menguasai diri dalam segala keadaan. Wow, menguasai diri dalam segala keadaan, apakah itu mudah untuk kita lakukan? Well, saya tidak bisa katakan bahwa itu hal yang mudah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Tapi tidak mudah, sulit bukan berarti mustahil. Difficult is not impossible. Ya, two different things. Dua hal yang berbeda. Sulit dan mustahil. Itu dua hal yang berbeda. Jadi apakah dikatakan mustahil untuk kita lakukan? Tidak. Itu tidak mustahil untuk kita lakukan. Tapi mungkin untuk beberapa dari antara kita itu sulit. Tapi semakin lama kita berjalan, semakin lama kita latih hidup kita untuk kita tetap terus menguasai diri dalam segala keadaan, hal itu akan semakin mudah untuk kita. Ya, kita telah belajar bahwa gini, kelemah lembutan menunjukkan karakter penguasaan diri yang kuat. Sekali lagi, saya mau ingatkan, tidak menjadi sombong ketika ditinggikan dan tidak menjadi rendah ketika direndahkan. Ya. Kita tidak melawan bukan karena kita lemah. Kamu tidak melawan bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu lemah lembut. Kamu tidak melawan bukan karena kamu tidak bisa melawan, tapi karena kamu lemah lembut. Ya, kamu tidak melawan bukan karena kamu memang salah dan tidak berdaya. Bukan karena itu, tapi karena kamu orang yang lemah lembut. Ya. Jadi selalu menguasai diri dalam segala keadaan. Nah, di saat seperti inilah dikatakan bahwa gini, justru dalam keadaan seperti inilah kuasa Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat bahwa apa yang Tuhan lakukan, kuasa Tuhan dalam kehidupan kita akan menjadi sempurna ketika kita bilang, Tuhan kami nggak mampu. Tuhan aku tidak mampu. Justru ketika kita mengatakan Tuhan aku nggak mampu, Tuhan akan turun tangan untuk melakukan pekerjaannya dalam kehidupan kita, untuk melakukan keajaibannya dalam kehidupan kita. Dialah yang akan memampukan kita. Kalau kita merasa bahwa kita mampu untuk melakukannya sendirian, well, ya Tuhan akan melihat sampai sejauh mana kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya bahwa gini, ketika kita mau untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meminta Tuhan untuk memberikan kita kekuatan lebih lagi. Siapa sih Bapa yang tidak memberikan roti saat anaknya lapar? Jadi ketika kita meminta sama Tuhan kekuatan, nggak mungkin Tuhan tidak memberikannya dalam kehidupan kita. Amin. Jadi selalu menguasai diri dalam segala keadaan. Mungkin kita nggak kuat untuk melakukannya, tapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan itu untuk kita. Minta kekuatan daripada Tuhan untuk menguasai diri dalam segala keadaan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir saya mau katakan gini, mengutamakan orang lain dengan menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan kebersamaan. Kolose 3 ayat 12-14 mengatakan demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Ini, perhatikan baik-baik. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan,
telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Garis bawahi ayat ini ya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Itu adalah perintah yang Tuhan mau untuk kita, umatnya, melakukannya di antara kita. Jadi ketika kita mengutamakan orang lain, kita juga menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan kebersamaan. Kalau kita mau mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran dalam kehidupan kita, hidup kita berjemaat, hidup kita bersama-sama mungkin di tempat kerja kita. Kita tidak cepat marah ketika orang melakukan kesalahan terhadap kita, ampuni dia, lepaskan pengampunan itu kepadanya. Dan ketika ada orang yang menjelek-jelekkan kita di belakang kita, lupakan apa yang telah lalu. Berikan dia, lepaskan pengampunan kepadanya. Itu tidak mengurangi apapun yang ada dalam hidupmu. Bahkan itu akan memberikan kamu damai sejahtera. Ketika kamu mampu mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu, orang-orang yang merasa benar, ingat bahwa benar dengan merasa benar itu dua hal yang berbeda. Jadi siapakah kita? Apakah kita orang-orang benar atau kita orang-orang yang merasa benar? Jadi perlu sekali untuk kita benar-benar menyadari apakah kita sudah melakukan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan, atau kita hanya menjadi orang-orang yang mengerti kebenaran dan kita memakai kebenaran itu untuk apa? Untuk ngomongin orang, oh dia ini orangnya salah. Lihat, firman Tuhan ngomong seperti ini, tapi dia melakukan seperti ini. Saya mau katakan gini, kalau memang kita sudah tahu kebenaran, sampaikan itu kepada orang yang melakukan kesalahan. Tapi menyampaikannya bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan apa? Dengan tindakan. Dan dengan tindakan yang seperti apa? Menjadi teladan. Kalau kita sudah tahu orang lain melakukan kesalahan, berikan dia teladan yang benar. Jangan lakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan, kalau ia memang salah. Sekarang kalau kita juga melakukan kesalahan yang sama, terus kita ngomongin orang tentang kesalahan itu, apa bedanya kita sama orang lain? Benar kan? Ya. Jadi untuk itu sederhana untuk kita bisa memberikan teguran kepada orang. Selain kita melakukannya dengan menegur dia dengan perkataan, tapi kita juga memberikan teladan yang benar kepadanya. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 hal yang kita belajar pada malam hari ini. Yang pertama adalah selalu mau belajar kepada Yesus untuk mendapatkan paradigma yang benar. Yang kedua adalah menguasai diri dalam segala keadaan. Dan yang ketiga adalah mengutamakan orang lain dengan menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan kebersamaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di Kingdom Corporate Prayer kita yang ada pada hari Sabtu pukul 6 sore dan juga di ibadah raya kita hari Minggu pukul 10 pagi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami boleh belajar lagi Tuhan tentang bagaimana kami sebagai umat-Mu, kami sebagai anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang lemah lembut Tuhan. Karena kami percaya bahwa kami orang-orang yang lemah lembut ini adalah orang-orang yang akan memiliki bumi, orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk mengelola bumi ini menjadi bumi yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami mau belajar Tuhan untuk mengendalikan diri kami, pengendalian diri kami itu boleh penuh Tuhan bersama-sama dengan Kau yang memberikan kami kekuatan Tuhan untuk melakukan ini semua Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan sepanjang minggu ini yang akan kami jalani ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Banyak hal mungkin yang akan kami jalani Tuhan. Tapi kami mau percaya bahwa dalam segala sesuatunya ketika kami berjalan Tuhan, kami berjalan bersama dengan-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan kami jalan keluar atas setiap masalah-masalah kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sedang ada dalam masalah Tuhan, Tuhan yang berikan jalan keluar.
Ketika kami sedang bersusah hati, Engkau yang memberikan penghiburan untuk kami Bapa di surga. Engkau bersama-sama dengan kami, Engkau tidak meninggalkan kami sendirian. Ini seru doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.